Hello guys, kalian yang paling cuan. Coba tebak guys. Kenapa gue pakai vlog kayak gini? Karena gue excited banget buat kalian. Gue pengen banget biar kalian semua bisa dapat income dengan main game. Buat kalian yang pengen dapat income dari main game, tonton channel ini Young Crypto, di mana di sini kita akan ngebahas semuanya tentang financial freedom, cara nyari cuan di crypto, terutama dari pay to earn dan juga dari NFT, di mana ini akan menjadi masa depan dari blockchain. Stay tune dengan gua pas kalian Azul Raditya. Thank you guys. You know why you really gotta say shit. I've been working through them all. I need a vacation. I'm gonna do. Hello guys, welcome back to my channel Young Crypto. Di mana di sini gua akan ngebahas tentang NFT, play to earn gaming, crypto, dan semuanya tentang investasi Anda agar kamu bisa financial freedom. Tentu disclaimer di sini guys, ini bukan financial advice, jadi ini merupakan hanya opini dari gue dan saran-saran buat gue untuk cara kalian ngolah dana di crypto. Dan ini uh, sebelum kalian ngelakuin keputusan, kalian harus lihat lagi. Ini bentuknya adalah nasihat. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas tentang vaksin. Oke, di sini gue akan ngebahas mulai dari cara mainnya, cara kalian farming, cara bikin tim, bahkan semua kartu-kartu. Ini merupakan kursus singkat yang akan ngebahas semuanya tentang aksi. Dan hanya di mana? Hanya di channel ini Young Crypto. Oke guys, langsung aja. Oke, jadi apa sih itu aksi Infinity guys? Oke, di sini bisa kita lihat aksi Infinity ini adalah digital pet, di mana ini semua possible dengan NFT atau non-fungible tokens. Di mana di sini seorang player bisa berantem, bisa menukar aksinya itu dengan monster yang dinamakan aksi. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang basic-basic gameplay mekanik dan nanti kita akan demonstrasi juga cara main aksi hingga kalian bisa jadi next pro player aksi. Oke, next. Jadi apa sih itu aksi? Oke, aksi itu adalah fighter yang memiliki role-role beda di suatu battle. Oke, bisa kita lihat di sini ada aksi reptil. Oke, tiap aksi ini ada pas stats. Ini bisa kita lihat guys, ini ada health. Health ini adalah banyaknya uh, nyawa yang bisa diterima oleh si aksi ini sebelum dia mati di tampol-tampol. Oke. Dan di sini ada moral. Moral ini di sini ada critical. Di mana di critical ini adalah damage-nya jadi kayak 2 kali lipat gitu. Ini ada juga yang disebut dengan less than, dimana ketika aksi lo mati, lo masih bisa hidup guys. Oke, okay? Dengan ada namanya ticks, nanti kita akan demonstrasi. Next, ada skills, dimana di sini ada skills adalah ketika aksi lo itu di stack, damage-nya itu bakal gila guys. Jadi semakin baik skill, damage-nya ini akan semakin banyak ketika lo ngeluarin kartu banyak. Dan jujur menurut gue pribadi, stack skill itu gak terlalu penting. Dan selanjutnya ada speed. Speed ini nentuin order lo nyerang di aksi. Semakin tinggi speednya, maka lo akan nyerang duluan dan semakin rendah skillnya pula, lo akan nyerang lebih terakhir, guys. Next, uh, aksi ini ada beberapa part. Ada mata, telinga, punggung, mulut, tanduk, dan mulut. Dimana bisa kita lihat guys, untuk update yang sekarang atau player berantem satu, itu baru ada punggung, mulut, tanduk, dan butuh. Dimana nanti untuk update berikutnya di player Battlefield 2 yang tentunya di channel ini kita akan selalu review dan kita akan selalu terdepan. Ini akan ngebahas tentang part-partnya bagian punggung, mulut, tanduk, dan uh, ya ini buntut. Oke guys, di sini bisa lihat. Ini ada partnya, ini ada bagian mulut, bagian tanduk, bagian punggung, dan bagian buntut. Jadi setiap aksi itu punya 6 part yang beda dari setiap aksi. Ada mata, ada telinga, ada tanduk, mulut, punggung, dan buntut. Nah, setiap bagian ini menambah stats tergantung kelasnya. Dimana ini saya lihat, jika aksi ini tipenya plan atau tipe tank, biasanya plan itu digunakan untuk tank. Ini punya 3 HP plus 1 moral. Aqua ini memiliki 3 speed dan Aqua ini merupakan salah satu yang paling oke dan paling gue suka karena dia bisa up, tebal juga dan ini oke banget. Ada reptil juga, di mana reptil ini memiliki 3 HP dan tambah 1 speed. Kemudian juga ada beast. Ini beast ini adalah salah satu aksi yang paling kuat untuk nge-kill tank. Kenapa?
karena dia tuh punya moral yang gede dan sering banget kritikal guys. Selanjutnya ada book. Ini book itu punya 3 moral, 1 HP. Book ini agak slow, cuma book ini bisa nge-stun dan damage-nya pun gede seperti Beast. Lalu ada Bird, ini merupakan aksi yang paling kencang dan damage-nya juga cukup besar. Namun nyawanya itu dikit guys. Oke, setiap aksi itu punya kelas. Seperti kita lihat kayak di Pokemon. Dimana di sini kita lihat adalah segitiga kelas aksi. Dimana bisa dilihat ini adalah reptil, ini lambang reptil, reptil, dust and plant. Ini 3 aksi yang tipenya ini tuh biasanya memiliki HP yang lebih tebal. Dimana aksi yang seperti ini tuh dia kuat lawan aqua, bird sama down. Dimana ini adalah aksi yang paling cepat. Dan kalau aqua ini cepat dan tebal pula, sedangkan bird ini tipis namun bisa lebih cepat dari aqua. Lalu juga ada down. Namun down ini sebenarnya agak jarang kalian temuin ya guys. Marketplace atau bahkan battle. Dan selanjutnya plan ini kuat melawan bird, aqua dan down. Aqua, bird dan down kuat melawan mage, bug, beast. Mage, bug, and beast kuat melawan reptil, plant, dan dust. Jadi gini guys, kalau kalian mau bikin tim yang balance, setiap tim kalian harus esensinya bakal lebih baik. Kalau misalnya setiap aksi kalian punya bagian beast atau bug atau mage, ada bagian aquanya juga, ada bagian playnya. Oke, next. Jadi setiap ini misalnya kita punya kartu beast ya guys. Kartu base ini base damage-nya misalnya 100. Kalau ketika dia ngelawan plant, dia akan ditambah itu 15%. Oke, begitu guys. Dan lalu kita akan masuk ke battle system mekanik. Jadi aksi itu turn based card game, dimana tujuannya itu untuk ngalahin semua musuh tim lawan lo. Gitu, dan 3 aksi yang kalian lawan. Nah, setiap turn ini, setiap orang harus menggunakan strategi untuk menemukan kemenangan gitu guys. Nah, ini kita bahas juga. Dan setiap turn, di awal turn kalian dapat 3 energi, dan untuk turn berikutnya kalian akan dapat 2 energi, dan energi ini bisa berubah-ubah. Kalian bisa nambah energi dengan kartu, kalian bisa ngurangin energi dengan kartu. Oke, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini battle pass. Jadi setiap round player bisa bikin enter, pilih kartunya enter, lalu dia akan nge-damage. Ada juga aksi-aksi yang backdoor, di mana dia bisa ngelewatin aksi paling depan, lalu dia akan nyerang. Ini juga ada chain, di mana chain itu adalah ketika kalian memiliki aksi yang punya tipe kartu sama. Misalnya ini kartu beast dan kartu beast. Ini di chain, biasanya dia ada efeknya. Di mana biasanya ini antara nambah shield atau nambah damage. Lalu ada combo juga, di mana bila ada 2 kartu di combo, atau kayak kartu-kartu kayak Tiny Turtle, kartu-kartu kayak ya begitulah, seperti backdoor, three spikes dan lain-lain, itu ketika kalian combo guys, efeknya tuh bakal begitu guys. Oke, next. Lalu untuk satu tim biasanya itu ada satu defender, di mana di sini guys bisa kita lihat. Di sini ada suatu tim di mana ini adalah defendernya, di sini ada mid laner, dan ini ada back. Di mana biasanya di depan itu ada defender atau basic plan, di tengahnya itu biasanya ada semi damage dan defender. Itu lu bisa main aqua atau reptil, atau bahkan kalau misalnya kalian mau damage di tengah, kalian bisa pakai beast gitu. Jadi macem-macem banget, dan biasanya di belakang tuh damager gitu. Kalian bisa main reptil, bisa bird, bisa main beast gitu, atau aqua, itu terserah kalian. Oke, next. Biasanya kalau defender itu dia punya shield gede guys, dan dia bisa nge-disable kartu musuh atau bisa ngambil energi musuh dan lain-lain. Oke, next. Nah, kalau pen itu biasanya adalah aksi yang digunakan untuk jadi tank. Ini biasanya warna-warna hijau guys, atau kayak kartu-kartunya itu warna hijau. Oke, dan gini, kalau kalian mau bikin tim yang balance, di setiap aksi kalian, mau tank, mau aqua, mau apa, itu baiknya ada zero cost. Nah, kenapa guys? Karena dengan ada zero cost, kalian tuh bisa outplay musuh. Dimana maksudnya outplay ini adalah ketika musuh yang stun kalian, kalian bisa ngebuang stun itu, sehingga kalian bisa langsung nge-damage, dan itu nggak ngeluarin energi kalian gitu. Jadi kalian tuh jauh lebih hemat, dan battle kalian akan jauh lebih efisien. Next. Oke, di sini kalian lihat ini adalah yang damage-nya gede banget. Next. Di sini di aksi juga ada breeding, di mana kalian bisa nge-breeding aksi dan nanti akan jadi aksi. Oke, next. Ini ada SLP. SLP itu yang kalian dapat dari game ini.
dan ini bisa kalian buat reading atau bisa kalian withdraw jadi uang rupiah atau bisa kalian belanjain dan lain-lain. Oke, next kita akan masuk ke buff dan debuff. Oke, jadi gini, di battle mekanik aksi ini ada yang dinamakan buff, di mana kalau kalian main, contohnya ada simbol kayak gini, ini adalah simbol stun. Ini disebut debuff, di mana ini kalian aksi kalian tuh jadi ke stun atau nggak bisa nyerang gitu. Jadi serangan berikutnya dia akan. Jadi ada 16 jenis debuff dan buff. Kita akan bahas next, dari speed up. Jadi aksi yang speed up dia itu nge-increase speednya by 20%, guys. Dimana di sini tuh biasanya dalam suatu waktu tertentu, biasanya kalau kartu-kartu aqua biasanya dia ngasih kita selama 2 round. Kalian bisa, contohnya koi, nanti kita akan bahas. Koi kalau di combo itu akan nambahin speed selama 2 round. Kalau misalnya Godfish, kalau kalian diserang guys, aksi kalian akan makin cepat. Nah itu kan salah satu kenapa aqua tuh paling OP, karena dia tebal dan juga bisa speed up. Ini ada stack up juga, di mana aksi kalian bisa nambahin attack dan juga ada moral, di mana aksi ini bisa entak the last stand guys. Jadi kayak ada merah-merah gitu dan nanti dia bakal susah mati dan juga bisa kritikal lebih banyak. Selanjutnya kita akan debuff. Debuff itu adalah yang ngelamain aksi kalian guys. Ada stun, di mana aksi kalian ini bakal nge-attack dan di mana ketika aksi kalian di stun itu kalian bakal langsung terima true damage. Jadi setebal apapun skill kalian guys, itu akan dilewatin guys. Oke, next. Selanjutnya ada aroma, di mana aksi ini bakal nerima semua serangan kalau misalnya dia udah dapat aroma. Dan contoh kartu yang punya aroma itu kayak Excel. Jadi nanti Excel itu bisa OP juga, kalian bisa gunain Excel buat narik-narik musuh-musuh yang mau nge-kill tank kalian atau bis kalian gitu. Kalau kalian main plan Beast Bird. Oke, next lagi ada kill, dimana kalau kalian aksi kalian udah kena kill, aksi kalian bisa langsung mati guys, nggak bakal kena list. Ini ada fear. Nah, ketika fear, aksi kalian bakal kena semacam stun, cuma dia hanya per step gitu. Jadi kayak aksi kalian nggak bisa nge-attack dalam waktu tertentu, dia juga ada fragile, di mana shieldnya ini akan menerima 200% damage lebih besar pada waktu itu. Ada Jin, di mana kalian nggak bisa ngelakuin critical guys. Lalu ada lethal, di mana next hitnya aksi kalian bakal kena critical, itu udah pasti. Ada poison, di mana setiap turn aksi kalian kekurangan 3 HP tergantung effect poisonnya. Lalu ini juga bisa di remove dengan kartu-kartu seperti Biden. Selalu ada split, di mana aksi kalian tuh nggak bisa gunain shieldnya langsung true damage. Ini salah satu kartu yang meta dan ini kemungkinan bakal di ban guys, cuma kita jelasin. Kalau ada strength, di mana aksi ini akan dicuekin gitu, lalu dia akan nyerang aksi di belakangnya. Ada speed down, ngurangin speed, moral ngurangin moral, dan attack. Oke, ini ada kartu yang bisa buat counter debuff. Ini namanya adalah min atau Biden. Nah kalau min itu dia bisa nge debuff dari teman kita guys yang ada di depan kita. Kalau Biden itu untuk remove kartunya sendiri. Nah, salah satu tank yang paling bagus itu yang ada Bidennya guys. Oke, sekarang kita akan bahas dulu tentang tank. Apa sih yang bikin tank bagus, guys? Yang pertama itu ada health. Saran dari gue, health itu minimal di atas 55. Karena kalau misalnya health di atas 55 itu aksi lo bakal tebel banget, guys. Itu cukup, dan kalau bisa aksi lo tuh yang tank ini punya kartu-kartu bis. Kita bisa langsung lihat aja di market. Oke, mana di sini bisa kita lihat, guys. Nah, ini ada apa ya? Jadi kalian bisa filter di sini. Nah, ini bisa kita lihat, guys. Jadi aksi plan yang OP ini, biasanya tuh kalian punya kayak tujuan dari plan itu adalah buat nge-stall game dan nge-damage juga ke plan lain. Jadi baiknya itu kalian ada kartu-kartu bis. Kenapa kartu bis atau bug? Karena itu bisa nge-damage lebih ke tank. Karena yang pertama kalian harus skill di suatu tim itu. Dan kalau bisa ada zero cost. Dan zero cost yang paling OP itu Biden dan gitu guys. Dan ya ini, kalian bisa aksi yang paling meta. Untuk tanknya sendiri kalian bisa healing. Di sini ya, zigzag. Pokoknya intinya eh, kalau misalnya kalian main plan yang significant terus damage, ada damage bis itu udah paling OP guys. Atau ada kaktus yang damage sakit banget, atau zigzag atau beach, ini udah paling OP banget guys. Dan untuk sendiri, kalau kalian main poison itu paling bagus kalian main Yan. Kalau kalian main damage paling bagus Hearthstone sama Licky.
Dan kalau misalnya untuk Carrot gue nggak terlalu nyaranin guys, karena Carrot tuh bisa diambil lagi energinya, dan kalau untuk serius, menurut gue serius tuh shieldnya terlalu kecil jadi kurang oke sih. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kartu-kartu di aksi. Oke. Sebelumnya udah gue jelasin di kartu aksi itu ada kartu 0 dan ada kartu 1. Baiknya di suatu tim itu ada aksi yang kartunya 0, satu kartu kan ada 4 kartu tuh di 4 aksi. Baiknya ada 3 kartu yang punya satu energi dan satu kartu yang punya 0. Jadi kita akan masuk ke kartunya satu-satu mulai dari kelas-kelas aksi. Ini kita akan masuk ke Aqua dulu. Jadi di sini ada Hermit. Hermit ini adalah disable critical strike. Jadi kalau di aksi yang OP banget tuh yang udah pasti critical kayak Ronin dan lain-lain, ini adalah salah satu kartu counter. Cuman gue kurang prefer ya guys kalau untuk Hermit karena di sini hasilnya doang gede namun nggak ada damage gitu. Dan kalau misalnya kalian di aksi, lihat di aksi word ini, memang di aksi word ini ada semua kartu. Cuman ini nggak terlalu akurat guys. Ada banyak kartu yang beda, cuma gunain ini sebagai referensi karena di sini kalian bisa lihat kartu-kartu lagi. Cuma nanti kalian balik lagi lihat di marketplace efek kartu ini karena bisa aja ada perbedaan attack dan stealth dikit-dikit guys. Nah, lalu ada Blue Moon. Di sini ketika musuhnya di last stand, kita akan ketahui ini adalah bagian punggung ya guys. Nah, ini punggung Goldfish. Nah, salah satu bagian punggung yang paling gue suka di Aqua itu adalah Goldfish. Kenapa? Karena ketika kalian diserang itu speednya akan nambah-nambah terus ya. Bayangin speed ini bisa di stack 5 kali. Jadi nambah 100% speednya. Jadi ketika kalian punya Aqua, ada Goldfish, diserang dia akan makin cepat sehingga untuk turn berikutnya dia bisa nyerang lebih cepat hingga aksi musuh akan mati guys. So, poin banget ya. Ini ada Sponge. Sponge ini ketika shieldnya pecah, dia akan nambahin attack. Kalau ada Anemone, Anemone ini salah satu kartu yang paling meta di Aqua. Ini karena Anemone itu bisa namanya Aqua, apalagi aksi kalau yang Anemone-nya udah dua, itu udah suka guys. Karena aksi ini bakal bisa nge-heal terus, jadi kalian harus nge-burst damage ke dia. Nah, Pers ini ada salah satu kartu yang underrated karena dia bisa nge-backdoor, jadi dia akan langsung serang aksi yang nggak ada shieldnya guys. Jadi, atau idle atau nggak gerak, ini OP banget, dia bisa langsung pro damage. Oke, next ada Babylon-nya, dimana ketika dia nyerang aksi yang idle, dia akan damage-nya akan apa. Nah, Pers ini sangat cocok guys di combine sama Babylon-nya kalau kalian backdoor gitu, itu salah satu meta itu bisa juga digunakan. Ada Kill Cell, ini salah satu kartu defender paling OP karena dia akan 30% speed ketika si Aqua kita nyerang ya. Nah, Clamshell ini adalah kartu yang nambah attack ketika ngelawan bug, beast atau mage. Jadi ini bener-bener wah itu bisa buat nge-counter kartu beast, kartu bug, dan lainnya. Lalu ada Anemone, di mana di sini ketika dia dikomboin sama kartu Anemone di sini, dari yang tadi dia bisa nambah 50 HP karena dia di part Anemone, yaitu di punggung dan di tanduknya guys, ini akan namanya 100. Jadi ada Oranda, di mana ini bisa end last stand dari aksi kalian, aksinya musuh. Jadi aksi ini nggak bisa nyerang-nyerang lagi dan dia langsung mati guys. Oke, Soulstar, ketika Soulstar, jadi aksi ini nggak bisa ikut kelas kan guys, jadi dia akan langsung mati. Oke, next. Ya ada Angry Lamb, di mana Angry Lamb ini dia bakal ngedeal 120% damage ketika nyawanya di bawah 50. Ini OP banget guys. Jadi ketika aksi kalian nyawanya di bawah 50, kalau kalau misalnya gitu damage-nya dia akan bakal naik, apalagi kalau kalian combo lem ini sama Nemo. Jadi kalian lem dulu, damage-nya kuat, nyawa kalian full lagi. Jadi musuh tuh bener-bener gak bisa nge-kill kalian, dia bisa sampai frustasi. Salah satu combo paling oke adalah Anemo yang relap. Jadi sini nambah nyawa, ini sebenarnya lumayan oke, cuma yang gue kurang suka di sini guys, setnya terlalu rendah, but aksi ini bisa nge-heal cukup banyak. Nah, ini adalah bagian mulut dari aksi yang paling OP sih untuk gue, karena ini bisa increase damage ketika aksi aqua ini ngelawan Sam. Ini oke banget. Nah, ini Piranha, dia bisa nyerang aksi yang udah injure atau yang udah kena debuff gitu-gitu, dan ini bakal efek namanya di bawah 50. Lalu untuk bagian buntutnya guys, ini ada Koi. Nah, ketika Koi sama Ghostface di combine itu udah paling OP guys, karena aksi kalian kemungkinan akan semakin. Tapi kalau misalnya kalian combo sama Chaco yaitu zero cost, itu bisa tambahin attack. Itu jadi kalian bakal buy one, aksi kalian tinggal satu lawan satu, itu kemungkinan menang kalian itu jadi gede. Ini Koi, ini salah satu bagian part buntut yang paling good. Lalu ada Nemo, ini buat mid. Jadi komposisi di aksi yang paling gue suka itu Aqua plan guys. Kenapa? Karena Aqua itu all rounder. Aqua itu bisa speed up, Aqua itu bisa healing, Aqua itu bisa tebal juga, Aqua itu sakit juga. Jadi menurut gue Aqua itu udah paling oke guys. Cuma ya macam-macam.
Kalian bisa main reptil, kalian bisa main Bisbird, cuma untuk kali ini kita akan fokus ke jadi kita bakal bahas. Oke, jadi Nemo ini dia bakal nambah energi ketika di combo dengan kartu lain. Terus selanjutnya ada Tadpole, di mana dia nge-apply Jinx ke target. Di mana Jinx ini ketika di-apply, aksinya musuh ini nggak bisa kritikal. Ini OP banget kalau buat melawan Beast. Cuma menurut gue sih kurang oke. Karena kalian ada aja. Kalau untuk mid lane yang kalian perlu itu Nemo, dan untuk di belakang tuh yang kalian perlu Quiet. Karena kalian perlu. Oke, next selanjutnya ada Rancu. Ini adalah kill ke target sehingga dia nggak bisa kan. Jangan apa gak? Ketika kalian paling gede dan dia nyerang duluan, damage akan meningkat. Selanjutnya ada Steam. Nah, Steam ini salah satu yang paling OP guys. Dia bisa langsung nyerang aksi musuh yang paling cepat, bisa nge-backdoor, dan ini kalau di combo sama Ronin, aksi musuh udah cerah guys, karena dia bisa all in, bisa. Oke, ini adalah Aqua. Next kita bakal masuk Beast. Oke, ini adalah salah satu, kalau misalnya kalian lawan Beast, kalian pasti bakal sering banget lihat kartu ini guys. Ini adalah kartu Ronin. Kenapa kalian sering lihat kartu Ronin guys? Nah, kenapa kalian bakal sering kartu Ronin? Karena kartu Ronin ini kalau di combo sama dua kartu dia bakal kritikal. Dan mana lagi, tank itu lemah banget sama kartu Ronin guys. Jadi ini adalah kartu salah satu paling OP, namun mainnya agak tricky karena dia nggak ada shieldnya dan harus di combo kedua kartu. Tapi ini salah satu yang paling OP menurut gue sih pribadi. Dia ada kartu hero, di mana kalian akan ngedraw kartu ketika ngelawan Aqua, Bird, dan Down. Ini OP banget guys, karena ketika kalian ketemu Aqua, kalian bisa ngedraw, 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 ngedraw terus. Jadi kartu kalian baik banget gitu. Ada Jaguar. Jaguar ini bakal nyerang pertama ketika aksi kalian di last stand. Nah ini ada Risky Beast, nah ini salah satu kartu yang sakit banget. Damage 125 dan ketika last stand dia langsung damage 150%. Ini adalah ada Timber, ini adalah kartu yang shieldnya tebal juga. Apalagi ketika dia ngelawan Pen. Jadi next ada Verbal. Nah, kalau misalnya kalian mau main Poison, Verbal itu salah satu kartu yang paling OP guys. Kenapa? Karena dia bisa nyerang 3 kali. Jadi Poisonnya itu makanya sakit. Apalagi kalau udah buntut Poison dari Pen, nah dia akan Verbal terus, ya nyawanya tuh bisa dikit-dikit kurang, dan pas buy one dia udah sekarat guys. Oke, next selanjutnya ada Litter Branch, dimana aksi kalian tuh kalian bakal makin interest guys kalau misalnya di combo sama kartu-kartu plan. So bisa di chain juga sama kartu-kartu plan. Jadi ketika kalian gunain ini, kalian bisa dengan kalian ngeluarin headstone atau kaktus dan lain-lain. Im ini dia bakal dapat energi tiap kali critical, jadi biasanya orang main Ronin dicampur dengan Im. Jadi biar si bisnya itu bisa dapat critical terus. Cuma menurut gue pribadi Im ini kurang sakit, jadi lebih baik kalian gunain buntut yang bisa nambah energi seperti Cotton Tail dan juga ada Nemo. Nah, Mary ini sebenarnya salah satu kali underrated gue guys. Apa? Karena itu shieldnya tebel banget gila guys. Ini shieldnya tebel dan ya kalian chain sama kartu-kartu bis, shieldnya nambah 20% guys. Bayangin guys. Kalau kalian main Mary terus aksi kalian bisa healing, udah gue sudah gak bisa kalian. Next ada Poki. Poki ini juga OP, apalagi kalau misalnya kalian main bug tank di mana bakal yang jadi tank guys. Ini kemungkinan aksi kalian untuk menambah damage Poki ini sangat gitu. Jadi dapat 10% tiap ada bug. Oke, selanjutnya ada dual blade, dimana ketika kalian critical itu udah 250% guys. Nah, ini Acro, ini juga salah satu yang sering digunain karena dia shieldnya gede dan dia bisa nambahin speed guys. Kalau misalnya Aqua, tadi kalian lihat, kalau nambahin speed dia mesti di combo, kalau Acro itu nggak perlu combo. Jadi bisa langsung kalian pakai. Nah, untuk bagian bawah itu sendiri, ini ada macam-macam, dan menurut gue yang paling obvious adalah aksi kiss guys. Kenapa? Karena ketika aksi ini sekarat, dia bakal langsung nge-critical secara pasti. Sakit banget guys. Nah ini ada Nutcracker, kalau kalian combo Nutcracker lain, ada damage akan meningkat, ada Goda buat nambahin energi, Confident buat nambahin moral dan skill, Cotton Tail buat nambahin energi di buntut, lalu di buntut ini darah. Ini untuk ngambil energi. Ada Shiba, bukan Shiba ini ya guys. Ini bisa nambahin moral aksi kalian. Lalu ada Hare, dimana ketika kalian nyerang duluan, kalian langsung ngedraw kartu, lalu ada Nutcracker yang bisa di combo Nutcracker ini, hingga damage-nya akan makin sakit banget ya guys. Lalu ada Gerbil. Nah Gerbil ini sebenarnya salah satu kartu yang kurang bagus ya buat dis. Kenapa? Karena tag-nya kecil dan sinya kecil, jadi kayak bagusan kayak kalian pakai Three Spikes atau Wingard buat backdoor itu ada di kartu Bird dan juga kartu Rep. Selanjutnya kita masuk ke plan. Jadi seperti yang kalian ingat guys, kalau misalnya kartu-kartu di sini oke banget buat nge-kill plan. Jadi usahain di mid line kalian atau di backline kalian ada kartu
Next, selanjutnya di sini ada kartu-kartu friend, di mana di sini ada trophy. Ini kalau di combo dengan dua kartu dia bakal nyerang burst. Dan ini oke banget karena tank kalian bisa langsung kill guys. Tapi ini kartu yang kurang tebel ya guys. Dan ini satu energi. Jadi kalau untuk bagian punggung, gue sih paling suka Biden. Kenapa guys? Karena Biden ini dia nambahin energi 50, 50. Bayangin, kita 50. Dan ini zero cost 50 energi. Ini OP banget guys buat Biden. Buat tank kalian. Nah, ini ada Attack, ini bisa nambah nyawa. Ini ada Water Gun. Ini juga salah satu kartu yang bagus. Jadi ketika tank kalian guys diserang oleh Aqua atau macam-macam Aqua, dia bakal dapat energi dan ini juga tebal juga shieldnya. Lalu ada Pumpkin. Ini bisa dapat kartu kalau shield kalian nggak pecah. Lalu untuk bagian tanduknya di sini ada Bamboo Shoot. Ini Bamboo Shoot ini salah satu yang paling OP buat midline kalian guys. Saya kalian main Aqua karena ini tuh tebal banget. Lagi kalian bisa chain, damage juga bisa. Ini bagian hornnya ada beach sama kaktus. Nah, kalau untuk bagian horn gue paling suka beach sama kaktus. Kenapa? Karena damage itu gede. Nah, kalau untuk dua ini gue lebih suka kaktus. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian, aksi kalian tuh paling slow dan dia pakai kaktus, biasanya seperti 3-1 gitu, wah damage itu bakal sakit banget guys. Gila, dan untuk beach sendiri, dia tuh shieldnya harus pecah, jadi agak tricky. Terus selanjutnya ada watermelon, ini biasa digunain buat kalian yang main poison gitu. Karena ada serius, dia bisa ngambil energi musuh. Kalau di combine ada zigzag, nah ini untuk bagian mulutnya gue paling suka zigzag guys. Kenapa? Karena zigzag ini bisa nambah nyawa. Zigzag ini bisa digunakan ke semua jenis arti gak cuma. Kalau herbivore dia emang lebih tebel tapi ini hanya digunakan untuk pen. Jadi gue sih lebih prefer zigzag. Jadi ada silence whisper. Ini kartu yang paling sampah. Nggak guna guys. Jangan diambil. Kenapa? Karena ini bisa ngeheal teman kita yang ada di depan kita tapi nggak bisa ngeheal yang di belakang. Jadi ketika kalian pun pakai ini buy one juga kalian susah karena kalian nggak bisa ngeheal kalian sendiri. Jadi kartu ini nggak ada gunanya. Nah, selanjutnya untuk bagian buntutnya ada carrot. Ini yang gue bilang. Dia bakal dapat energi kalau pecah. Jadi sebenarnya kalau kalian mau main carrot ya, kalau misalnya kalian, aksi kalian udah banyak di drop cost atau cara main gua, kalian nggak perlu main carrot. Kenapa? Karena kalian kebanyakan energi nanti. Jadi lebih baik uh, buntut kalian tuh damage. Nah, untuk selanjutnya ini ada kettle. Kettle juga lumayan oke. Tapi untuk zero cost defense gue paling lebih prefer Biden. Dimana kettle ini dia bakal ngedraw kartu guys. Karena habis itu dia counter yang sangat-sangat counter buat pen ya. Jadi tiap kali tank kalian diserang oleh bis, dia bakal ngedraw kartu terus guys. Akhirnya kartu kalian banyak banget. Next selanjutnya ada Hearthstone, dimana ketika musuhnya ngenain Hearthstone, dia nggak bisa ngelakuin range attack. Kalau ada Yam, dimana ini di Poison, ini sangat oke okay, guys. Kalau kalian punya kartu-kartu tebal, tadi gue cerita Poison, ini wajib banget Poison. Cuma untuk buntut aksi gue paling suka Hotbat. Kenapa? Hotbat ini damage-nya gede banget guys, 90, bayangin 90 damage. Lalu dia bisa nge-disable mulutnya musuh. Nah ini sehingga dia nggak bisa ngambil energi. Ini salah satu yang paling sering kamu cek guys di sini serius. Karena serius ini adalah aksi-aksi yang bisa ngambil energi kalian. Ini harus kalian perhatiin. Kalau misalnya aksinya musuh ada serius, berarti kalian harus habisin energi itu pada ronde tersebut guys. Jadi selanjutnya ada atau lift, dimana ketika aksi menggunakan ini dia nggak bakal bisa diserang sama aqua ketika masih ada di lain guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke bird. Oke, oke guys, ini ada aksi bird. Oke, ini pertama ada balon. Balon ini nge-fear musuh. Kalau misalnya dia nyerang ya, kalau misalnya dia diserang dia bakal nge-fear di sendiri hingga dia miss. Nah, balon ini jangan kalian pakai di tengah, jangan kalian pakai di depan, itu sampah guys. Balon ini harus dipakai di belakang kalau kalian mau zero cost. Cuma menurut gua kalau untuk bird lebih OP kalian main post fight karena kalian bisa main all-in guys. Ini ada Cupid, seperti yang kita lihat di sini, ini ngurangin moral musuh, ada Raven, Paging, jadi musuh yang nggak bisa critical, ini bagus banget buat counter beast. Lalu ini ada Pagan Fast, nah Pagan Fast ini misalnya kalian kena poison itu bisa ditransfer guys. Ini OP banget juga. Nah ini ada Kingfisher, ini buat damage-nya gede banget, biasanya untuk lawan Aqua. Ada Triveter, ini bisa nyerang 2 kali kalau kena debug. Nah ini ada Excel, Excel ini salah satu kartu bird yang paling sering dipakai ya. Biasanya dia Excel di combo sama Pagan Fast, jadi dia kayak nge-apply aroma ke aksi ini, lalu dia bisa ditransfer ke, nah aroma itu apa guys? Jadi aksi ini bisa nge-bait dirinya atau nge-sacrifice dirinya buat diserang sama aksi lain. Jadi ketika aksi kalian itu udah sekarat, kalian bisa nyelamatin aksi itu. Oke, next guys. Selanjutnya ada Cako. Oke, Cako nih, lihat di sini aksinya ada zero cost, di mana di sini ada shieldnya 40. Ini adalah salah satu kartu yang paling OP, tapi gue pribadi ini bakal lebih OP kalau digunakan di Aqua. Kenapa? Karena Aqua kalian bakal
tebel shieldnya, dan ini OP banget sih guys, parah. Dan mereka juga bakal sakit. Karena saja Trump ini harus di-chain dengan Trump, maka karena harus di-chain gitu ribet guys. Jadi kalian susah bikin komposisi. Jadi gue nggak terlalu suka. Kalau selanjutnya ada Castle. Castle ini adalah 130 damage guys. Bayangin 130 damage. Dia bisa nge-disable horn yang mesti OP banget sih guys. Salah satu kartu yang paling gue suka ini ada Wizard. Ini biasanya kalian mainin kalau misalnya kalian main Poison. Ini biasanya yang paling dipilih karena damage juga lumayan gede. Peter Spear ini kurang gue suka karena harus di-chain. Lalu ada Double Tuck. Double Tuck ini OP banget guys. Karena kalian bisa ngelewatin shield musuh. Ini jadi gini, semua kartu di aksi itu ada counternya, kecuali ini. Jadi ini tuh kartu yang meta dan ya kemungkinan dia bakal ini OP banget guys. Karena dia bisa ngelewatin shield yang musuh. Bakal true damage. So, ada Peacemaker, ngulangin attack yang musuh, Hungry Bird, Target Bug, gitu loh. Oh, nah ini buat Krypton, ini ada salah satu kartu yang paling sering dipakai ya. Kenapa? Karena dia bisa nge-backdoor, jadi musuh tuh kaget. Tiba-tiba lu bisa damage aksi mereka yang paling cepat. Kalau ada Swallow, dia bakal, jadi kalau misalnya aksi kalian cepat atau bird yang speednya 61, ini OP banget guys. Karena damage ini bakal naik terus 20%. Oke, ini ada Peter Fan, ini adalah shield dari aksi itu, jadi ketika bird kalian buy one, ini bakal tebel banget guys. Oh, ini ada last one, ini adalah kartu yang paling OP, dia damage itu paling gede 150, di sini agak salah dikit. Nah, tapi attack aksi kalian bakal berkurang. Lalu ada Cloud, di mana dia bakal lewatin last stand. Oke guys, sorry ada iklan, gue bakal putar. Oke. Nah, ini untuk sendiri, ini ada Grey Matter nggak kecil sehingga aksi yang musuh nggak bisa enter last stand. Lalu ada Prospect. Prospect ini adalah kartu buntut yang paling OP atau kartu zero cost paling OP karena dia bisa nge-damage gede banget. Dan juga dia nggak perlu ngeluarin energi. Cuma kalian nge-sacrifice saat kalian guys. Tapi ini OP banget. Satu kartu paling OP. Oke, next selanjutnya kita masuk ke bug. Dimana bisa kita lihat di bagian punggungnya bug. Di sini ada snail cell ya. Snail cell ini ada ketika kalian diserang, kalian akan nge-stun. Ini bisa nge-outplay musuh. Ini biasanya di build Terminator, di mana biasanya ini reptil atau dust. Ada snail cell, ada Thorny, ada legging, ada ini turtle. Di mana aksi ini bakal jadi mimpi buruk kalian guys. Aksi ini bisa nge-stun terus, bisa nge-damage through damage, tebal banget shieldnya. Nah ini aksi ini gak make sense guys. Oke, jadi ini adalah mungkin salah satu yang kartu yang bakal di nerf atau pertama garis bawah. Dimana bisa kita lihat guys di sini. Dia bakal nge-poison musuh ketika dimainin di chain. Ini OP banget gitu. Ini adalah salah satu kartu yang kalau sering kalian lihat kalau di rank-rank atas. Jadi menurut gua ini adalah kartu yang meta banget ya guys. Itu sih. Nah selanjutnya ada Bas-Bas, dimana kartu ini bakal nge-attack minions untuk kalian guys. Ini kartu bis, kartu bug itu OP banget buat ngelawan tank. Ada Sandal, Sandal ini bakal nge-damage lebih ketika kalian ngelawan bug guys. Kalau ada Scrap, musuh jadi nggak bisa nge-heal. Ada Spiky Wings, dia akan nge-revive Fragile, di mana shieldnya musuh ini akan menerima 100% damage lebih besar. Lalu ada Legging, untuk slow musuh. Nah, biasanya untuk main aksi Terminator itu ada Legging, kenapa? Karena dia nge-debuff musuh. Lalu dia akan kena Thorny, di mana Thorny-nya bakal nge-damage musuh lebih banyak. Lalu ada Antena, dia bisa nge-steal energi ketika di chain. Lalu ada Caterpillar, dia nge-fear musuh. Ada Player, nah Player ini salah satu kartu yang oke banget guys. Kenapa? Karena ini bisa nge-damage gede banget. Lagi aksi yang slotnya musuh ada musuh, dan kalau misalnya kalian di marketplace, Flyers itu salah satu kartu yang sebenarnya slotnya gede, itu agak slow. Flyers, oke guys, ini kalian bisa lihat nih ada Flyers. Nah kalian bisa lihat Flyers ini damage 30% lebih ketika melawan aksi yang punya skill. Ini next selanjutnya ada Parasite. Ini salah satu kartu yang OP karena dia bisa nge-discard. Cuma main discard itu susah banget. Ini OP banget sih guys. Nah untuk tank, kalau salah satu zero cost, kalau misalnya kalian nggak bisa dapetin Bidens atau Cattail, kalian bisa dapetin Timbang. Timbang ini OP juga karena kalian bisa dapet di ketika di combo dengan kartu. Kalau ada Mosquito, dia bisa ini nge-heal. Ada Pincher, ini mirip-mirip ini guys, mirip-mirip Parasite, dimana ini bisa discard kartu. Kalau kalian main discard, lalu ada kartu Bunny. Nah ini nge ini salah satu kartu yang meta. Kenapa? Karena di ini tuh bisa nge musuh, jadi dia bakal dua kali guys. Dan ini setnya juga cukup tebal. Nah ini kemungkinan besar akan di nerf. Ada Square Teeth, di mana di sini damage-nya bakal 100%, 4 atau 60 ketika di kartu lain. Kalau ada Gravelan, ini kartu yang bisa dibilang agak stampit karena dia bisa tapi dia bisa nge. Jadi kalau kalian main poison masih
Kalau ada Twin Tails, dia bisa nyerang 2 kali. Ketika di combo, ada Five Snack. Five Snack itu sebenarnya mirip-mirip dengan Snail Cell, di mana ketika musuhnya nyerang dia bakal kena stun. Dan bahkan bisa gue bilang lebih OP karena dia tuh setnya 90. Dan cuma ini hanya kecil kalau kalian lawan Aquatic atau Bird. Ini juga bisa oke banget guys kalau kalian kontra aku atau Bird. Kalau ada Graveler, Graveler ini kartu paling kurang ya. Gimana? Kalau misalnya kalian buy one, kalian aksinya musuh ada Graveler, kalian nggak bisa ngeluarin semua serangan melee. Jadi kalau misalnya aksi kalian serangannya melee semua, udah kalian bakal kalah guys. So, apa ini kartu itu? Atau dia Pupe, dia ada zero cost, dia bakal 200% ketika kalian stand. Lalu ada Thor nih, nah, ini Thornya itu salah satu kartu yang bakal kalian sering temuin karena dia damage gede banget guys kalau aksi yang musuh udah kena di. Oke, next ini adalah yang terakhir, ada Reptile guys. Oke. Nah, untuk bagian punggungnya sendiri, untuk reptilnya ada Bone Cell guys, dimana ketika shieldnya dipecah dia bakal ngedraw kartu. OP banget ini guys, ada 3 spikes, dia bisa backdoor atau nyerang yang shieldnya. Nah, cerita ini merupakan salah satu kartu paling OP guys. Kenapa? Karena ini tebal banget dan juga dia bisa, kalau ada grid tones dia bisa ketika di combo dan jadi ada aksi namanya tuh Pablosaurus, dimana aksi ini tuh bisa mirip-mirip uh, kartu bak tadi guys. Dia bisa nggak disable musuh, jadi kombonya tuh tapi dia nggak ada graveler, dia main green tones. Hearthstone dia bisa nggak disable mulutnya, lalu dia main castle guys, dia bisa disable tanduk, jadi dia nggak disable tanduknya aksi musuh, bisa nggak disable mulutnya tuh. Terus dia nge-stun pakai Tiny Turtle. Tiny Turtle ini OP banget kalau buat itu. Lalu selanjutnya ada Indian Stare, dia bisa mantulin serangan ke musuh. Biasanya ini dipakai kalau kalian main poison buat defense. Ini buat ngurangin speed. Nih Croc juga bisa dikombo sama Thorny dan ini tebal banget. Ada Pu ini biasanya aksi yang suram sih, maksudnya kayak jarang pakai karena memang itu kurang bagus aja sih. Lalu ada ini juga gue kurang suka sih karena dia mesti bikin. Lalu selanjutnya ada Ciraset. Ciraset ini OP banget guys, dan sakit banget ya. Apalagi kalau kalian main reptil yang slow, lalu kalian ngelawan gua, ini wah dia sakit banget sih guys, karena dia bakal naik 130% ketika ngelawan aksi yang lebih cepat. Kalau ada Tini Katapult, dia bakal mantulin serangan lagi-lagi juga buat kalian yang poison. Diam. Kalau ada Incisor, ngurangin speednya musuh atau musuh. Ada Babi, nah Babi ini OP banget guys, jadi aksi kalian setiap turn dia nambahin 20 shield. Jadi dia damage-nya gede dan juga dia shieldnya gede banget. Oke, ini ada Shortless Bike, dia bisa nge-backdoor musuh. Ini bisa dapat energi ketika musuh lebih cepat taruh ini, tapi kurang oke sih menurut gue guys. Ini kan kalian kayak main Nemo dan lain karena ini sih juga nggak banyak. Lalu ada Razorbite. Kalau kalian main aku sih kalian ketemu ini kalian udah pasti kalah guys karena dia bakal nge-heal 90 dan shieldnya juga 50. Ini OP banget guys. Oke, ini ada Tina Turtle. Nah, Tina Turtle ini kartu mulut beast yang paling gue suka karena dia bisa nge-stun musuh dan shield juga. Ini ada Wall of Gecko. Wall of Gecko juga oke karena dia bisa ngurangin damage yang diterima 15%. Ada Iguana guys, ini Iguana kalian bakal dapat energi ketika musuh buff. Biasanya Aqua tuh kan dia bisa nambah speed ya, jadi kalian bisa dapat energi terus. Nah, ini Dino. Ini Dino itu OP banget kalau kalian buat main reptil di bagian belakang. Kenapa? Karena dia ketika kalian udah ronde 4, damage-nya bakal 150%. Jadi dari 80 jadi bakal jadi 160 guys. Dan juga dengan kalian dapat ini setnya 40, OP banget guys, parah. Lalu ini ada Snake Jar. Jadi damage yang kalian terima itu nggak bakal bisa lebih dari shieldnya. Lalu ada Gila di aksi musuh kena poison, dia bakal ngurangin efeknya dia. Lalu ada Grass Neck. Nah, ini biasanya kalau kalian main poison wajib ada Grass Neck sama poison dan zero. OP banget. Oke, next kita masuk ke bagian cara ngedapetin SLT. Gimana sih cara kalian atau berapa banyak SLT yang kalian bisa dapetin? Nah, kalau misalnya kalian punya win rate 75%, kalian bisa dapat 690 SLT per hari main aksi ini kalau misalnya kalian punya ya. Kalau misalnya orang biasa biasanya dia bisa dapat sampai 200 SLT. Nah, sebenarnya kalau kalian jago banget ya kalian bisa sekitar 100, itu karena dari satu. Dan next, jadi di aksi inti itu ada yang namanya quest. Nah, ini tuh untuk mendapatkan SLT kalian harus dapat daily quest. Nah, di sini ini adalah server lama, ini 50 SLT, cuma dia server baru. Dia cuma bisa dapat 25 guys. Saya bakal riset setiap jam 7 pagi di waktu Indonesia bagian barat. Oke, next. Untuk dapetin 25 SLT ini kalian harus
check in daily, kalian check in, lalu kalian menang 10 adventure, lalu menang 5 area di PvP. Nah, untuk ini udah lama ya, ini PvP yang baru. Jadi untuk kalian dapat SLP ini tergantung rank kalian, semakin tinggi ranknya kalian semakin dapat. Nah, untuk harga SLP sekarang itu segini guys. Oke, ini harga SLP untuk sekarang guys. Ini bisa kita lihat di sini guys. Harga SLP sekarang adalah 1.900 atau sekitar 1.000 nih guys. Jadi setiap kali kalian dibayangin kalau rank kalian sekitar 1.500 kalian dapat 15. Ini kalian bisa dapat nasi padang satu guys. Kalau rank kalian segini, apalagi kalau misalnya kalian jago mainnya, aksi kalian meta, kalian bisa dapat 20 SLP kali. Oke, ini kalau main arena, dan untuk dapetin SLP di arena, kalian perlu gunain energi, dan untuk buat ngelarin misi kalian nggak perlu energi, tapi kalian nggak bakal dapet SLP. Untuk di adventure, dapetin SLP-nya kebalikannya. Untuk dapetin SLP di adventure, kalian nggak perlu energi. Mau buat naikin level kalian, biar aksi kalian lebih cepat. Kalau level selanjutnya kalian scanner. Nah, ini adalah SLP yang bisa kalian dapat per levelnya. Kayak gitu. Dan untuk batas untuk adventure, untuk server sekarang maksimal 50 SLP per hari. Oke, ini adalah tips-tipsnya. Jadi cara paling efektif itu adalah eh, kalian fokus di level 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25. Kalian ini paling cepat, dan kalian habisin energinya di rank biar lebih cepat. Oke, jadi cara paling efektif buat kelarin SLP yaitu kalian pertama fokus untuk menang 5 kali di arena. Terus main level 1 10 kali. Terus kalian dapetin 50 SLP dari request. Kalau misalnya kalian nggak punya waktu banyak. So next, kalau misalnya kalian punya waktu lebih banyak, kalian fokus di arena, lalu dapetin 50 SLP-nya. Ini kalian nggak perlu energi ya, kalau misalnya kalian udah. Nah, kalau misalnya kalian nggak punya waktu banyak, menang 5 di arena, lalu cari SLP di adventure yang paling gede, lalu kalian main di level 1 untuk kelarin misi 10 eh, ini 10 level adventure hari ini. Oke, nanti bakal gue demonstrasiin. Nah, itu kurang lebih tips trik dasar dari main aksi. Selanjutnya gue bakal demonstrasiin mainnya langsung. Udah gak sabar kan? Gila, gue juga udah gak sabar. Tapi seru banget sih gue. Oke, nice. Next, kita bakal main aksi Infinity guys. Udah excited kan? Gue juga excited. Oke, next kita bakal record dari HP gue guys. Udah kepo kan? Ini kita bakal record guys. Jadi ya. Oke. Oke. Jadi kalau misalnya dari base yang kalian lihat di sini, kayak gue main ya, gue tuh bisa dapat sekitar 120 sampai 150 SLP sehari, dan oke banget kalian sehari main bisa dapat sekitar 120.000 sehari. Dan untuk game yang paling established di blockchain, ini merupakan investasi yang paling oke guys gue, karena game ini seru banget dan kalian bisa nge-build aksi tim kalian sendiri. Dan ini seru banget sih, gue ini salah satu game yang paling seru. Oke, next kita bakal main 3 gue oke. Nih, jadi aksi itu dia ada musiknya. Coba kalau gua on. Ya udah pada kepo kan main aksi. Ini kita bakal nyanyinya. Nah, ini dia musik. Oke. Nah, oke. Di mana sih bisa kalian lihat sih? Karena gua udah ngelarin misinya. Yang pertama kalian harus check in dulu di sini. Lalu kalau misalnya kalian udah kelarin semua misinya, kalian claim di sini. Jadi di sini ada adventure mode. Nah, di sini maksimal SLP yang bisa kalian dapetin 50 guys. Saran gua kalau misalnya kalian udah sampai level 11. Ini kan sekali main dapat 4 SLP ya. Atau kadang 8 atau sekitar segitu. Di sini kalian naikin level aksi kalian dulu pakai energi sampai level 11 ini, lalu kalian dapetin SLP-nya sampai 50. Terus kalian habisin di arena gitu. Habisin di arena, atau kayak kalian habisin arena dulu juga bisa biar SLP kalian lebih banyak. Jadi ada 20 energi. Kalau misalnya aksi kalian ada 3, kalian cuma punya 20 energi. Kalau aksi kalian ada 20, kalian punya 60 energi. Jadi kalau kalian pengen cuan-cuan-cuan, 20 energi ya kalian habisin di arena biar kalian cuan-cuan-cuan, lalu kalian dapetin 50 SLP di advance, yaitu mainin yang rank ya. Untuk dapetin SLP minimal kalian ada di level 5 itu biar kalian dapet SLP. Oke deh,
Guys, sudah penasaran kan? Langsung aja kita main arena. Oke, di sini gue bakal ngasih tau logic gue. Nah, coba kalian perhatiin. Oke, ini bisa kita lihat di sini ada tim kita, di tim paling keren, namanya Mizumaro, keren banget. Ini bisa kalian lihat. Di sini ada aquanya, ini bisa speed up, ini ada goldfish. Ini ada koi, koi itu bisa speed up ketika di combo sama aqua. Ini ada goldfish, dia bakal makin cepat ketika diserang. Ini adalah oranda atau dia bisa nge-extend, lalu ada ini bisa nge-discard kartu. Oke guys, kita lihat dulu di musuh ini ada serius, berarti dia bisa ngeluarin. Berarti kita harus ngeluarin semua. Ini ada beast, ini ada bird, ini ada backdoor ya guys. Jadi kalau kayak gini, kalian keluarin kartu dulu yang bisa ngerjain beast ke tanknya musuh, lalu kalian bisa gunain beast. Nah gitu guys, ini bisa kita lihat, ini ada verification. Nah ini guys, ini damage sakit banget guys. Oke, musuhnya juga nggak apa. Kasih musuhnya ini carat. Nice, kita nggak diambil ya guys, tapi musuhnya jadi banyak banget ini gitu guys. Oke, kita keluarin goldfish verbal. Nah kenapa di sini gua keluarin goldfish verbal? Karena gua pengen ini cepet mati, dan cara saya adalah ngeluarin kartu. Jadi ini OP banget. Kenapa? Karena di aksi ini dia ada risky buat ngelakuin. Ini ada bumpy ini bisa dapet terus-terusan guys, dan ini juga speednya juga cukup besar. Jadi untuk mid, saran gua adalah kalian cari aqua yang cepat dan ada kartu-kartu tanknya, dan harus ada Nemo atau Potential biar kalian bisa nambahin. Next, kita bakal bentuk. Nah kita lihat di sini aksinya musuh, dia langsung ngeluarin semua kartu beastnya, dia bisa ngelakuin critical guys. Oke. Nah dia critical dan akhirnya tank kita akan mati. Oke, nah itu OP banget sih, OP itu ya kita mati tank kita, tapi tenang aja guys, kita masih ada kartu ini. Kita bakal nambah energi guys kalau kita bakal kill aktif. Nah kita taruh satu bumpy biar aman kalau kita di damage. Oke guys, jadi ternyata musuh silnya tebal banget guys. Kita lihat apakah kita bisa, dan ternyata kita bisa guys, kita bisa nge-kill tanknya. Oke, kita dapat tambahan dari risky beast kalau kita damage tank. Oke, ternyata dia masih bisa nyerang guys, dan cukup mengecewakan, tapi sama. Oke, kita keluarin aja bumpy-nya, dan ini bisa nge-backdoor gitu. Salah satu kartu yang paling ngeselin karena dia bisa nge-backdoor. Jadi gua keluarin goldfish, dia backdoor, dia bakal mati. Oke, sekarang ini semuanya tinggal tergantung draw kartu. Kalau misalnya gue nggak hoki guys, gue bakal kalah. Dan ini kita bisa lihat darah gue lebih dikit daripada darah. Oke, dia ternyata fokus ke damage, dan lihat aqua ini lemah banget lawan bird guys. Jadi lihat aja bird, aqua gue langsung sekarang karena dia lemah. Nah cuma karena dia ngeluarin aroma, bird dia jadi dikorbanin guys. Dia sekarang tinggal lawan beast, dan kalau udah lawan beast ini gue kemungkinan menang. Kenapa? Karena speed gue lebih kencang. Oke, ini gue keluarin ini. Kenapa? Karena speed gue lebih kencang. Oke, gue guys, gue yakin kita akan menang. Dulu udah kelar damage, sekarang kita biarin bisa damage. Oke, dan nggak ada rasa apa-apa guys. Kita bisa menang di sini. Oke, gitu. Untuk game pertama, oke kita speed up. Nah kalau gini sih kita udah pasti menang, jadi kita bisa gaya-gaya dulu atau udah kita. Okay, next, this first game we win guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk main aksi. Kalian harus pahamin kartu kalian harus pahami semua kartu. Biasanya untuk rank 1200 kalian dapat SLB sekitar 6 sampai 9 sampai 12, jadi lumayan kali menang dan lumayan besar ya. Oke, selanjutnya untuk adventure. Nah kalau adventure tuh gampang banget guys, ini bisa kita kalian bisa asal-asal keluarin kartu, kalian bakal menang juga karena musuhnya robot yang nggak usah terlalu dipikir sih. Jadi kalau misalnya kalian terlalu mikir, kalian malah bakal kalah. Oke, tinggal keluarin kartu aja. Jadi kalau misalnya kalian di adventure, kalian main level ini ternyata kalian nggak bisa, kalian masih kalah, kalian main ke level sebelumnya gitu dulu guys. Kalian main level sebelumnya buat naikin level aksi kalian. Oke guys, next, nah sorry guys, saya kecoa di bawah. Oke, jadi kalau di sini dia tinggal gitu-gitu aja, tinggal lawan. It's easy man,
easy job kalau untuk melawan komputer gitu. Oke, next. Nah selanjutnya ini oke, gue bakal udah cukup buat demonstrasi lawan komputer karena ini gitu-gitu aja. Gue bakal lanjut ke arena lagi guys. Karena kita kompetitif banget guys, kita pengen main arena terus biar kita makin jago. Dan untuk kita cuan udah punya strategi yang banyak guys, karena strategi di arena itu nggak ada batasnya, semua tergantung energi kita dan strategi. Oke, next. Di sini gue bakal demonstrasiin main ini 5 kali guys. Ini kita udah main sekali di arena, kita akan main 4 kali. Oke, next. Kita main arena lagi guys. Nah, kita bisa lihat musuhnya di sini ada aqua. Ini agak interesting karena musuhnya dia ada Tilcel, ini tebal banget guys. Ini cukup berat sih guys, cuma kita lihat aja guys, semoga kita menang. Ini adalah beast yang bisa nge-healing. Gini, gue bakal pas. Kenapa? Karena dia ada healingnya, gue pengen langsung first damage ya. Oke, gue bakal attack agresinya. Oke. Tapi kemungkinan dia bakal ngeluarin poison guys. Karena dia bakal ngeluarin poison, gue nggak bakal ngeluarin. Oke, gue bakal pas. Ternyata enggak. Dia cuma ngeluarin kedua kartu, gue juga ngeluarin 2 kartu guys. What a coincidence guys. Jadi sama-sama tank kita yang kena poison, but it's okay guys. Kita sama-sama tank kita yang ngeluarin energi. Next. Oke, langsung aja kita damage guys. Dia nggak usah takut. Oke, kita kasih damage ini biar damage makin nambah. Oke, kita kasih damage. Atau kita kasih kartu bisa aja, kartu ini biar dia Nemo dulu biar dia nambah energi. Habis itu kita bakal healing lagi guys, thank you. Oke, ini ada verifikasinya, kalian klik guys. Sesuai urutannya ya, jangan ngasal-ngasal. Oke, ternyata tank kita mati guys. Buat unfortunate event guys. Tapi nggak apa-apa, tank kita udah bersama kembali. Oke, tinggal kita nge-damage ini. Tapi kalian lihat ini adalah kartu yang gak terlalu OP karena di sini ada energi doang. Oke, oke guys, kita bisa nge-kill tank yang musuh. Sehingga next turn kita dapat energi dan kita tinggal buy one sama aquanya. Seru kan guys? Seru banget. Lagi main sama gue. Oke, ini adalah ini. Kalau udah gini kalian keluarin bumpy biar kalian tebel. Tekan damage 2 kali. Oke, next. Oke, ternyata dia ngeluarin kartu damage semua karena kita ada bumpy, shield kita jadi tebal banget. Nah, kita nambah shield guys. Ini OP banget bumpy. Dia pun nggak bisa. Oke, kalau kita nge-generate shield lagi, kita di slow ternyata guys. Masih. Oke, kita nge-damage dan semoga aja kita bisa aksinya musuh guys. Dan ternyata belum mati dia. But it's okay guys. Kita punya damage yang lumayan banyak. Kayak gini, kalau misalnya kalian ngeluarin kartu ini, mungkin dia bakal nyerang 2 kali. Jadi saran gue kalian ngeluarin ghost biar aksi. Oke, kalian keluarin 2 kali biar dia nggak ngeliat. Wah, dia ternyata ngambil energi kita guys, dan ya banget. But it's okay guys. Kita bisa lihat lagi di sini. Oke. Ini agak tricky guys. Kenapa? Karena kita buy one sama musuh yang tebal banget dan dia punya energi lebih. Tapi it's okay guys. Kita bakal usaha sekuat kita bakal speed up dulu. Ya, kita bakal speed. Yes, dia nggak ngeluarin gold ke dia guys. Jadi kita bakal lebih cepat dari dia. Ya kita bisa ngeluarin dia di round. Cuma ketika dan kita dapat critical guys. Kita dapat critical guys. Gila, hoki banget hari ini guys. Oke, kita bisa end game ini dan untuk masin aja kita bisa survive ke round berikutnya. Gue nambahin. Oke, wah tebal banget ya guys. Tebal banget. Pun kita ngeluarin jadi untuk round berikutnya kita bisa lebih cepat. Oke, masih hidup guys. Cuma karena kita udah speed up, itu aman guys. Kita bisa lebih cepat dari dia untuk berikutnya.
Jadi kita bisa, oh dia lebih cepat dari kita guys, lebih cepat dari kita. Apakah kita kalah? Apakah kita kalah guys? Apakah kita kalah ya? Jadi gue pengen keluarin ini aja biar senjata pistol. Oh my god, ternyata kita kalah guys. Ya, jadi gitulah. Kadang kita nggak oke juga buat ngedraw kartunya, jadi ya oke. Memang di hidup ini ada menang kalah. Ya kadang kita nggak oke ya. Oke guys. Oke, gue udah janji ke kalian gue bakal main 5 kali. Ini udah game yang kedua, 3 kali lagi gue main. Jadi gitu. Kalau misalnya kalian main aqua lawan aqua, sebenarnya yang menentuin menangan itu dari draw kartu. Kalau misalnya taktik kalian udah bener, oke lah. Oke, next selanjutnya ini ada musuh, dia ada serius di sini. Ini bisa ngambil energi yang musuh. Oke, kalau gitu kalian harus habisin energi yang kalian sekali. Oke, selanjutnya kalian keluarin beats. Kenapa? Karena ini damage gede. Ini ada kartu yang cukup OP ya guys, karena di sini bisa ini, lalu ini ada full damage Oke, ternyata dia nggak ngeluarin apa-apa. Dan aksinya musuh bisa nge-heal guys. Ini adalah aksi yang paling OP, salah satu aksi cuma karena dia udah sekarat kita bisa kill dia guys. Oke, kemungkinan dia bakal nge-healing, jadi gue bakal keluarin satu poison. Oke, kita berharap aja semuanya nge-damage tank kita biar semuanya kena poison. Oke, ternyata semuanya nge-damage tank kita dan semuanya kena poison. Mantap banget, jadi dia bisa mati-mati tepat. Dan kemungkinan tanknya musuh bakal nge-heal lagi, tapi dia kena poison. Sangat-sangat oke. Sangat-sangat oke guys. Oke, dia nge-heal. Kita ngebuang stun kita, namun tiga. Oke, kita discard kartu musuh, lalu kita tambahin HP. No, kemungkinan kita akan mati, jadi kita bakal poison musuh lagi. Oke, karena kemungkinan besar kita bakal mati. Oke, kita gambling guys, kita gambling. Ternyata dia nggak nyerang tank kita. Lihat guys, jadi tank kita bisa nge-healing. Oke, tank kita bisa desperate. Dan ternyata dia ngambil energi kita, dan untungnya kita udah punya semua aksi mereka kena. Nah, ini seperti yang tadi gue jelasin guys, ini OP banget Verbal karena dia bisa menyerang berkali-kali, jadi aksinya musuh gak ada kesempatan buat untuk poisonnya tuh ngeracunin dia per step ya, jadi ini OP banget Verbal. Oke, kita langsung enter aja ya. Kira-kira dia bakal gue yakin dia nah, jadi kita bakal aja. Oke, kita korbanin tank kita, that's okay. Jadi ada tumbal proyek di hati. Oke guys, ini lihat nih poison nyerap banget guys, dia makin sakit poisonnya. Oke, dia nambahin damage dan oh dia masih hidup guys ternyata. Oh tidak guys. Oh tidak, dia ngambil energi kita. Nah terus oke. Reptilnya dia udah sekarat. Kita langsung damage aja guys. Kita main purple. Kita main ini biar nambahin damage-nya, kita main guys biar tebal. Kenapa gue main ini biar dia tebal banget guys. Nah dia ini walaupun udah diserang berkali-kali, slotnya bakal nambah terus. OP banget tank kita di sini guys. Oke, dia ngasih purple biar poisonnya makin sakit. Oke, ternyata dia nge-stun aksi kita guys, semua kita bisa nyerang sekali, kita bisa nyerang lagi, dan ternyata dia belum mati guys. Astaga, oke, dan dia mati. 2 lawan 1 guys, 2 lawan 1. Oke, karena dia udah pasti nyerang aksi kita yang di tengah ini, kita korbanin aksi itu, lalu kita speed up. Karena ketika Koi di combo sama kartu aqua dia bakal speed up. Oke, ternyata dia nge-kill. Nah ternyata dia critical guys, dan kita aman karena kita speed up. Semoga aja kita bisa lebih cepat dari. Nah, dan birdnya udah kelas. Kalau udah gini kita udah pasti menang guys, soalnya dia critical berkali-kali. Oke. Auto win guys. Ini game ini gampang banget guys, kalau kalian punya tim yang balance kayak aqua. Game ini gampang. Kita 3 wins guys. Kita kalah sekali, tapi karena dia nyahoki kita 3 wins guys. Kita di win 3 wins. Jago banget guys. Next,
kita main 2 kali lagi guys, demonstrasiin lagi ke kalian. Iya. Gue belum sempet cerita juga kalau guys. Di sini ada energi, di mana di round pertama kalian dapat 3 energi dan tiap round kalian dapat 2 energi ya, kalian harus perhatiin dan kalian harus ngitung energi musuh. Oke, di musuhnya nggak ada steal energi, musuhnya nggak ada steal energi, kita bisa main tahan-tahan. Ya udah kita tahan aja guys, biar langsung nggak bersih. Oke, kita lihat apakah musuhnya nyerang. Ternyata dia nyerang dan karena dia nggak ada gain energi, oh ternyata dia ada gain energi. Berarti energi dia nambah 1. Oke, energi dia nambah 1. Dia ngeluarin semua energinya dia. Jadi dia ngeluarin 2 energi, lalu energi dia nambah 1. Berarti dia ada 4 energi, kita ada 5. Oke, kita langsung burst damage saja ke tanknya musuh. Kita gunain sih guys pengen kita nge-heal lagi. Oke, wah ternyata dia ini. Apakah yang kita akan suka guys? Semoga aja cepat. Oh no, space. Guys, tank kita mati guys. Apakah kita akan kalah? Kita lihat. No, tank kita survive guys. Apakah kita akan kalah guys? Apakah kita akan kalah? Mari kita lihat. Oh tidak. Nah dia hanya bisa nge-heal kalau jadi gitu. Oke, sebar biar lebih dalam. Oke. Nah tanknya dia mati guys. Ini by one tapi energi gue lebih dikit dari dia. Ini adalah match yang susah. Tapi doain kita bisa menang. Semoga ya kita bisa menang. Semoga aja gitu. Oke. Kalau gitu kita keluarin bumpy biar damage. Kita keluarin dulu bagian energi. Oke. Semoga aja kita menang. Kita bisa kalahin. Oke. Energi dia banyak guys. Dia bisa langsung kill. Wah. 4 kartu. Dan aksi kita masih kuat gitu. Wah, critical. Oh tidak guys, kita kalah. Kalau kayak ini kalian bisa suren aja karena ini udah susah. Dan suren itu bukan berarti kalian kalah ya. Suren itu untuk kalian yang hemat waktu karena ini udah kalah. Oke, namanya juga hidup ada kesalahan. Kalian harus bisa terima dan kalian harus bisa. Oke, tapi ini speed gua nambah karena gua pakai gold fish. Oke, gua masih ada komplimen di sini guys. Jadi gua bakal coba lanjut karena speed gua banyak. Jadi gua serang pertama. Nggak tahu gua hoki guys. Jadi gua discard dan hit. Oke, critical. Kalau kalian bilang critical, di sini bakal critical juga. Critical. Gak, gue bercanda doang. Tapi coba aja. Oke, speed kita nambah. Dan ternyata dia ngeluarin kartu guys. Sombong banget dia. Oke, kita discard dia. Oke, mau kita menang. Wah, gila guys. Apakah dia yang nge-damage banyak? Lihat guys. Oh no, 4 damage. Kita kalah guys. That is okay. Kita nggak oke aja. Oke, itu namanya hidup. Nggak ada kalah. Oke, gue di sini bakal main sekali lagi guys. Buat demonstrasi ke kalian. Biar kira-kira kalian paham gimana cara mainnya kurang lebih. Ini berarti defense gitu. Jadi kalian harus coba-coba di adventure, coba main rank gitu-gitu buat ngetahuin fungsi kalian. Ini ada gain energi musuhnya, jadi kita harus keluarin semua kartunya. Jadi ada goda juga, jangan disimpan-simpan ya. Oke, gue bakal damage langsung ke tank. Dia nggak nyerang seperti yang udah gue prediksi. Dan kemungkinan di sini dia bakal nggak nyerang lagi. Jadi gue bakal pakai poison. Oke. Guys, gue bakal kasih 1 poison sama 1 healing. Oke, dan ternyata dia nge-damage. Nice, dia kena poison. Yang kita sekarat tapi kita bisa healing lagi. Oke. Wah cerdas guys. Tapi karena tank kita lebih slow. Oke. Semuanya kena poison dan kita kalah. Ini sangat-sangat oke. Oke, kita bisa main
ini guys. Jadi kita bisa nge-poison lagi. Gue bakal main poison aja karena aksi gue udah sekarat guys. Oke, keluarin. Dan kita kemungkinan aksi kita bakal mati, tank kita bisa ngasih poison lagi. Nah, sama kartu ini ya, ini OP banget juga guys kalau kalian poison. Terutama kalau di mid kalian ada furball atau di belakang kalian ada, cuma kalau kalian ada furball nggak ada gue, jadi agak tricky sih guys. Oke, tanknya sudah mati, dia nge-stun tank kita guys, ternyata dia akan kena poison lagi guys. Oke, dan kita masih ada left hand, kita ngasih poison lagi guys, dan kita ternyata masih hidup tank kita. Oke, cukup menarik guys, cukup menarik. Oke, kita pastiin buat dia bisik dia mati, kita tinggal buy one sama reptil yang musuh guys. Oke, poisonnya udah makin sakit, energi kita banyak, clean win guys, clean win guys. Oke, darah dia akan berkurang terus karena poison, dan ini ada furball jadi kita akan damage berkali-kali. Sebenarnya bagusnya dia sprain aja guys, kalau kita hajar-hajar. Oke, tapi dia ada ini aja rasi sakit banget, kita lihat aja dia akan, wow ternyata dia. Oke, nice, kita damage dia 3 kali guys, dan poisonnya bakal makin banyak. Oke, lalu kita damage lagi dengan koi. Oke, dan tiap kali dia nyerang hasilnya banyak, itu sakit banget ya guys, sakit banget. Wah, critical guys. Kita bakal pas ronde ini biar kita bisa nge-burst ronde selanjutnya. Oke, dia ngebuang itu, jadi kita bisa langsung nge-burst guys. Oke, kita langsung nge-burst, dan semoga aja kita itu semua tergantung Sylvia sebelah apa, dan gua rasa kita bisa ngelewatin sebelah apa skillnya dia. Oke, magic kita lihat. Oke, ternyata skillnya tebal banget, dan kita menang guys, kurang lebih seperti itu guys cara buat main Aqua Pen. Untuk video selanjutnya kita akan gua bakal update terus di channel ini, dan jangan kemana guys, stay tune untuk Young Crypto, cara investasi di crypto, cara bikin kekayaan di crypto, cara dapetin financial freedom dengan FT. Oke, sekian dari gua, see you guys, jangan lupa like, subscribe kalau kalian suka, dan rekomendasi video ini ke teman-teman kalian. Goodbye guys.